Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat yang saya kasihi, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih untuk kehadiran kita pada kesempatan ini, di mana kita dilibatkan oleh Pak Yoman sebagai calon guru penggerak dalam kegiatan sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu guru, seperti yang kita ketahui, untuk menjadi guru penggerak adalah hal yang membutuhkan energi lebih, di mana kita dapat meluangkan waktu, tenaga dalam berproses untuk memperjuangkan kemampuan kita, mempersiapkan bekal dan kemampuan agar dapat menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Pada kesempatan ini kami juga sangat berterima kasih kepada Pak Yoman yang selalu melibatkan kami dalam berproses menjadi seorang calon guru penggerak, di mana kami juga banyak memperoleh bekal agar kami yang belum berproses ini menjadi banyak paham dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Yoman. Untuk tidak memperpanjang kata, marilah kita membuka kegiatan ini dengan doa. Kepada Ibu Berta kami minta kesediaan. Baik, teman-temanku sekalian, marilah kita mengawali kegiatan siang ini dengan doa. Kita membawakan doa secara Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur henti-hentinya kami haturkan kepadamu atas bimbingan dan penyertaan-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami, dan kami menikmatinya sampai detik ini. Engkau tahu apa yang akan kami lakukan sebentar nanti dan yang sudah dilakukan tadi. Kami mohon kepadamu, berkatilah semuanya dan utuslah Roh Kudus-Mu atas diri kami pada kesempatan ini, agar kegiatan yang akan kami rencanakan dan kami jalankan dapat dilaksanakan dengan lancar dan aman. Juga kami mohon kepadamu untuk sahabat kami yang sedang berproses, tuntunlah ia agar ia boleh menyampaikan materi yang telah disiapkannya dengan baik dan kelak akan berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi kami semua yang saat ini berada di tempat ini. Namamu kami puji hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Ibu Berta yang sudah menuntun kita dalam doa kesempatan ini. Ya, untuk kegiatan selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk Ibu Kepala Sekolah, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih Ibu Yanti sebagai MC kita pada sore hari ini yang luar biasa tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua, Bapak Ibu. Sebagai insan yang beriman, tentunya kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyertaannya kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita dan sangat bermanfaat juga untuk peserta didik kita dan lembaga kita tentunya. Baik, hari ini memang saya sangat berterima kasih sebagai kepala sekolah. Saya merasa bangga bahwa salah satu guru kita, guru kita di SD Imbai sedang berproses dalam program calon guru penggerak, dan memang seperti yang disampaikan oleh MC tadi di awal pembukaan tadi, bahwa memang berproses dalam program guru penggerak memang membutuhkan waktu yang sangat ekstra, stamina juga, kesehatan juga perlu dijaga, kemudian mental juga, karena memang kebetulan saya juga menjadi guru penggerak di angkatan 3 dan berproses selama 9 bulan, beda dengan Pak Yoman yang angkatan 8.
mereka hanya 6 bulan berproses, tapi tidak mengurangi kualitas dalam berproses itu. Ya mungkin karena kita di awal sehingga masih dalam tahap percobaan bagaimana apakah dengan materi yang padat ini apakah diberikan waktu 9 bulan itu pas atau bisa dikurangi, dan ternyata untuk angkatan setelah angkatan saya, angkatan 3, setelah itu angkatan berikutnya itu sudah dikurangi masa belajarnya menjadi 6 bulan. Kemudian hari ini Pak Yoman akan membagi praktik baik tentang budaya positif. Membangun budaya positif itu memang sangat penting. Ada komunitas belajar di sekolah kita, karena saya sangat yakin bahwa budaya positif itu akan menciptakan lingkungan yang memotivasi guru, memotivasi kita semua untuk belajar, kemudian kita juga akan berkembang, serta kita juga bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman tentunya kepada rekan-rekan kita di dalam satu lembaga, satu komunitas itu kita memang harus membuka diri dan mengakui bahwa ada yang sudah lebih dari kita mungkin belum sampai ke sana, tentunya kita akan selalu membuka diri. Seperti hari ini yang sudah kita lakukan, bahwa kita membuka diri dan memberi kesempatan kepada Pak Yoman untuk membagi praktik baik tentang budaya positif yang tentunya akan kita dengarkan secara bersama dan kita akan lakukan di kelas masing-masing, kemudian secara bersama-sama di dalam komunitas di lembaga STIMBA ini. Nah, tidak memperpanjang kata, kami mengucapkan terima kasih sebelumnya karena hari ini Pak Yoman mau berbagi praktik baik yang memang materi ini sangat penting untuk kami di sini sekolah serta teman-teman sebagai guru yang memang belum diberi kesempatan untuk melangkah ke sana sampai ke jenjang untuk belajar di dalam program itu. Jadi mungkin kami sangat butuh tentunya hari ini, dan kami yakin bahwa hari ini Pak Yoman akan memberi secara tuntas untuk kami sehingga kami bisa belajar banyak dari Pak Yoman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di siang hari ini. Terima kasih dan selamat untuk Pak Yoman. Selamat siang juga untuk kita semua. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas sambutan dan beberapa hal penting yang telah disampaikan tadi. Tadi kami kutip bahwa pesan Ibu tadi, kegiatan ini tidak hanya semata-mata penting hanya untuk Pak Yoman sebagai calon guru penggerak, tetapi bagi semua warga sekolah, khusus bagi kami yang lain, guru-guru lain yang belum berproses. Ya, tadi juga Ibu Kepala Sekolah menyinggung bahwa kegiatan hari ini sosialisasi budaya positif itu sangat penting, di mana dapat membangun komunitas belajar dan juga ada hal-hal penting yang perlu kita saling berbagi. Oleh sebab itu, terima kasih Ibu. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, dan untuk tidak memperpanjang kata, untuk kegiatan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Yoman untuk menyampaikan, mensosialisasikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah, di mana beliau boleh berbagi bersama kita semua. Untuk tidak memperpanjang kata, kami berikan kesempatan kepada Pak Yoman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah STIMBA, yang saya cintai rekan-rekan hebat yang sedang bersama-sama dalam komunitas sekolah dan berproses bersama-sama. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah. Jadi, saya langsung saja. Yang pertama, saya akan memberikan gambaran tentang budaya positif di sekolah. Jadi, budaya positif di sekolah itu sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini nanti teman-teman mungkin yang sedang mendaftar nanti
itu dapat pada modul 1 itu tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi budaya positif ini sesuai dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, itu tentang pendidikan yang menuntun anak berdasarkan kodrat anak itu sendiri agar anak itu menjadi selamat dan bahagia. Jadi dalam proses menuntun itu tentunya kita membutuhkan komunitas sekolah yang menerapkan budaya positif. Jadi waktu kita menuntun anak, tentu saja Pak Andre mungkin pasti yang dia butuhkan suasana positif ya Pak Andre, bukan suasana yang negatif. Jadi dari perilaku, disiplin, penghargaan itu semuanya dalam suasana positif. Dan saya yakin semua kita pasti mengharapkan lingkungan yang positif dalam komunitas belajar. Jadi budaya positif di sekolah ini, Bapak Ibu Guru, itu kita tidak lakukan secara instan. Itu melalui proses yang sangat panjang, pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan. Jadi untuk penerapan budaya positif itu butuh tuntunan dari kita sebagai guru, dan juga butuh teladan baik yang kita berikan untuk murid kita dalam komunitas belajar. Oke, yang berikut saya bacakan 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir itu, penguasaan. Oke, dalam menerapkan budaya positif di sekolah, itu ada konsep-konsep intinya. Jadi di dalam budaya positif itu ada konsep-konsep inti yang mendukung penerapan budaya positif dalam komunitas belajar di sekolah. Jadi konsep-konsep inti itu adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia, dalam hal ini hukuman dan penghargaan. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Mungkin ada Bapak Ibu Guru yang sudah pernah mendengar istilah ini dalam kehidupan sehari-hari? Belum. Oke. Berarti ini menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Oke. Perubahan paradigma belajar. Jadi saya mau minta sedikit sharing dari salah satu teman guru, atau mungkin mama kepala sekolah yang mewakili, teman-teman guru yang mewakili, untuk men-sharingkan bahwa pembelajaran yang selama ini kita terapkan itu seperti apa di kelas. Apakah berpusat pada murid, atau pembelajaran berpusat pada kita sebagai guru. Mungkin saya minta Pak Andre bisa men-sharingkan sharing singkat tentang pembelajaran selama ini yang terjadi di kelas. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perlu saya sampaikan, ya terbuka saja, nah, kegiatan pembelajaran di kelas itu pasti melibatkan guru, siswa, dan sarana yang ada di dalam di kelas tersebut. Hanya bagaimana cara kita membangun suatu kegiatan itu sehingga menjadi nyaman, senang, mengharapkan bahwa proses pembelajaran itu terjadi dan hasilnya juga bagus. Mungkin itu saja. Jadi terima kasih Pak Andre untuk pengalaman yang berharga. Jadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa yang Pak Andre terapkan selama ini itu menciptakan suasana nyaman dalam kelas itu untuk murid. Jadi memang Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita buat di sekolah, apapun itu, dalam bentuk apapun itu, hal positif yang kita buat di sekolah itu, semuanya itu hanya untuk murid dan untuk murid. Tidak ada untuk yang lain, hanya untuk murid. Karena memang yang sedang kita tuntun itu murid yang ada dalam sekolah kita, yang ada dalam kelas kita, dalam pekerjaan seharian kita sebagai guru di sekolah. Jadi perubahan paradigma belajar yang kita buat yang paling pertama itu, saya sharing saja kalau memang dari saya itu selama ini berpusat pada saya. Segala sesuatu itu dari saya.
tanpa betul saya melibatkan peserta didik, tapi hanya sedikit saja, tidak secara keseluruhan. Padahal sebenarnya pembelajaran itu harus segala sesuatu dari murid itu sendiri. Kita sebagai pendidik itu hanya memfasilitasi mereka dan membantu mereka mengembangkan pelajaran yang mereka dapat. Jadi segala sesuatu itu harus dari murid, harus muncul dari dalam diri murid itu sendiri. Oke, kita lanjut. Ini ada satu kegiatan menarik, kegiatan pemantik. Kegiatan ini bertujuan bahwa kita bisa mengetahui sebenarnya siapa yang mengontrol diri kita sendiri. Nah, jadi untuk kegiatannya bisa lihat di slide. Jadi nanti saya pilih Ibu Fia dan Ibu Santi untuk mempraktikkan kegiatan ini. Jadi kegiatan ini, nama kegiatannya itu cobalah buka. Jadi nanti Ibu Fia sebagai tokoh A dan Ibu Santi sebagai tokoh B. Jadi kegiatan dimulai dari salah satu orang mengepalkan tangan, membayangkan sesuatu yang berharga ada dalam kepalan tangan tersebut. Salah satu tangan, bisa tangan kanan, tangan kiri. Nah, jadi tugas dari tokoh B itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan si tokoh A. Bisa menghardik, bisa mengintimidasi, bisa memarahi, menggoda, bisa menggelitik, atau kita bisa bilang geli tadi, bisa cubit atau bisa bahkan bisa menawari uang, bisa. Bagaimana Ibu berdua bisa? Siap. Oke. Kalau pakai berdiri juga lebih bagus lagi, supaya lebih seru, supaya lebih kelihatan. Nah, di depan juga baik. Dulu saja. Berdiri saja. Jadi waktu yang diberikan hanya 30 detik ya? 30 detik saja. Untuk 2 orang. Iya, untuk 2 orang. Tidak, 1 orang. Tokoh satu berperan, nanti waktunya 3 detik, nanti pas waktu bergantian 30 detik juga. Maksudnya satu kegiatan yang dilakukan pertama kali ini 30 detik. Nah, kegiatan kedua juga 30 detik. Ya. Begitu. Oke. Silakan. Nah, coba dengan segala cara supaya bisa buka. Coba dengan segala cara untuk bisa buka kepala. Bisa bengkak, bisa minta. Ya, Mbak. Saya tidak akan tunjuk ini. Kau tinggal tangan-tangan aja, kau mau berapa sih? Tidak bisa ngeberhasil dan saya tidak akan berhenti. Dengan cara apapun saya tidak akan kasih kakak. Oke, waktu selesai. Oke, sekarang kita tukar peran. Nah, toko B jadi toko yang membuat kepalan. Ya itu dari Ibu Santi sendiri. Jadi apapun keputusan yang diberikan itu kembali kepada diri Ibu Santi sendiri. Oke, kita mulai 30 detik dari sekarang. Ini apa kira-kira? Ini sekalian ice breaking kita. Tunjuk Saya juga butuh ini. kakak kan mau apa? Saya mau kasih apa untuk kakak? Tidak. Atau mungkin kakak mau apa? Yang penting kan tunjukin ya apa kira-kira? Apa yang mau kasih sudah ada. Oke, waktu habis. Tepuk tangan untuk Ibu berdua. Luar biasa sekali. Oke, Ibu berdua, bagaimana perasaannya ketika melakukan atau berperan dalam kegiatan tadi? Perasaannya bagaimana? Perasaan yang muncul? Senang pasti. Oke, Ibu Santi? Ibu Fia bilang senang, Ibu Santi? Perasaan saya ya sangat luar biasa, di mana kita bisa membawa diri kita. Oh iya, membawa diri kita itu dalam menjaga kehormatan kita, menjaga apa yang kita miliki, apa yang berharga yang kita miliki. Oke, jadi setelah melakukan kegiatan Bapak Ibu Guru, ini ada pertanyaan yang pertama. Ini saya ke toko A saja. Saya pilih toko A untuk menjawab untuk lebih minus waktu kita. Untuk pertanyaan pertama, apakah toko A tadi membuka kepalan tangan? Anda, oke. Itu alasannya kenapa? Karena ada sesuatu yang perlu saya genggam dan tidak perlu saya
memberi tunjuk kepada orang lain. Oh iya, karena jadi alasan bertokoh itu bahwa ada sesuatu yang berharga dalam kepalan tangan. Oke. Jadi pertanyaan berikut, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Saya sendiri. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Pia. Jadi kontrol diri itu sebenarnya harus dimulai dari diri sendiri, itu kesimpulannya. Itu muncul dari dalam diri, karena mengkontrol diri kita sendiri tidak bisa berdasarkan paksaan dari orang lain atau motivasi dari luar. Harus ada motivasi dari dalam diri sendiri. Bagaimana kita mengontrol diri kita, dalam contoh dalam hal disiplin itu harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan disiplin yang lain-lain kita harus mulai dari diri kita sendiri. Oke, saya lanjut. Kita masuk ke konsep yang kedua tentang disiplin positif. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka sebenarnya telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh akan adanya hukuman atau hadiah. Jadi mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan yang ideal. Jadi kita sebagai manusia itu pada dasarnya memang sudah memiliki bahwa apa yang ada dalam diri kita itu menjadi sesuatu yang kita pegang untuk kita mulai berproses untuk mencapai tujuan hidup kita. Jadi, oke. Jadi sekarang saya mau tanya Bapak Ibu Guru, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu Guru ketika mendengar kata disiplin? Mandeta mungkin bisa singkat saja. Mandeta. Baik, terima kasih. Nah, ketika saya mendengar kata disiplin itu, saya berpikir bahwa itu kata yang sudah harus, katanya memang simpel saja, tetapi pelaksanaannya itu mungkin sedikit sulit. Tetapi kita diajar untuk mulai berproses disiplinnya itu. Terima kasih, saya kembali. Oke. Terima kasih Bang Mandeta. Jadi untuk kata disiplin ini itu sering dihubungkan dengan aturan. Kita kita disiplin. Misalnya Mami bilang kita Bapak Ibu Guru harus datang tepat waktu ke sekolah. Jadi kita bilang, ya ini ada aturan. Jadi saya mau tanya ke Bapak Ibu, apakah ketika waktu rapat atau waktu pagi hari di sekolah, ketika Ibu kepala sekolah mungkin memberi masukan kita tentang disiplin, itu apa yang timbul dari dalam diri kita? Dan lebih kita di sekolah ini yang saya lihat dan juga saya juga pernah buat, saya juga rasakan itu disiplin apa yang sering Mami Ibu Kece tiap pagi sampaikan terus menerus, itu disiplin apa? Iya, disiplin waktu. Jadi memang pribadi saya itu, kalau untuk saya sendiri, saya ketika mendengar masalah disiplin waktu, saya itu jujur saya takut. Saya takut karena itu saya rasa melanggar aturan sekolah. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Atau minta maaf mungkin Bang Ibu Kece mungkin dengan nada yang keras terus menegaskan bahwa harus disiplin itu, perasaan Bapak Ibu bagaimana? Pak Andre? Saya mengajak suatu hal yang baik, bagi saya positif. Itu hal yang positif. Walaupun Mami Ibu sampaikan mungkin dengan nada suara yang tinggi, tapi selain Pak Andre, saya yakin Bapak Ibu lain juga memaknai dengan pendapat yang sama, bahwa itu kalau demi kebaikan kita harus buat. Oke. Oke, jadi dalam konteks pendidikan kita saat ini, jadi untuk menciptakan murid kita yang merdeka,
syarat utama itu adalah disiplin positif yang kuat. Jadi disiplin yang dimaksud ini disiplin diri, jadi disiplin yang benar-benar muncul dari dalam diri kita sendiri. Jadi selain kita sebagai guru, kita harus memotivasi peserta didik bahwa disiplin atau kebiasaan baik yang kita lakukan itu harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Karena kalau dari luar itu biasanya, kalau saya pribadi saya sharing, saya kalau motivasi dari luar biasanya saya nah itu terserah saya. Waktu saya sekolah dulu biasanya begitu, kalau guru-guru saya menyampaikan tentang hal di sini sebaik itu nanti terserah saya mau pukul. Nah, sebenarnya itu keliru sebenarnya. Jadi bagaimana kita memaknai disiplin positif itu, kita melaksanakan disiplin itu harus mulai dari dalam diri sendiri. Oke. Saya lanjut. Sebelum saya masuk ke motivasi perilaku manusia tentang hukuman dan penghargaan, saya baca dulu tentang beberapa nilai kebajikan universal. Sebenarnya nilai kebajikan universal itu ada banyak sekali. Jadi saya rangkum dalam beberapa kata yang saya pilih. Jadi untuk murid kita itu sudah pasti kita menginginkan murid kita itu yang berprofil pelajar Pancasila serta memiliki keterampilan, khususnya keterampilan pada abad 21 ini. Jadi keterampilan yang lebih mengenal penggunaan alat teknologi yang bisa dimudahkan dalam belajar. Oke. Jadi selain itu ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan. Jadi sekali lagi saya tekankan, saya tegaskan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi pokoknya yang kita buat kalau untuk hal baik itu harus mulai dari dalam diri sendiri, supaya ketika kita mencapai tujuan kita yang mulia, ada sesuatu yang kita bawa, bahwa hal positif itu muncul dari dalam diri kita sendiri untuk kita berproses. Oke. Saya lanjut ke motivasi perilaku manusia tentang hukuman dan penghargaan. Jadi menurut di sini saya ambil salah satu penulis dalam bukunya itu, penulisnya itu namanya Diane Gosen. Dari dalam bukunya Restructuring Tool Discipline itu menyatakan bahwa ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi hal ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu seperti saya tadi waktu sekolah dulu. Jadi sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasi untuk berdisiplin itu, yang pertama itu ini untuk manusia pada umumnya. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan. Jadi ya betul, kalau saya pribadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Memang hukumannya contoh sederhana, ketika kita ditegur itu, apalagi ditegur di maksudnya di muka umum, itu salah satu bentuk hukuman itu. Jadi saya termotivasi menghindari ketidaknyamanan itu. Terus yang kedua, motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi apa yang saya buat untuk melakukan hal disiplin positif itu demi mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Itu hal yang sebenarnya keliru. Jadi harus ada motivasi dari dalam diri tanpa ada penghargaan dan imbalan dari orang lain. Terus yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi seperti ini akan bertanya. Jadi apabila mereka melakukan sesuatu, apa yang mereka inginkan. Jadi
kembali kepada diri mereka sendiri. Jadi saya mau buat sesuatu ya untuk diri saya sendiri. Jadi saya mau baik, jadi apa? Saya buat sesuatu yang saya mau baik. Itu kembali kepada diri mereka sendiri. Oke. Yang berikut, hukuman dan penghargaan. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa baca sedikit ilustrasi di slide. Bisa baca dari sini. Ya bisa. Saya baca. Jadi ini ada kasus dalam pembelajaran. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Andre, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Andre pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Pak Andre meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Andre. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke, ada pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Andre terhadap Iva? Tidak. Tidak. Alasannya kenapa, Ibu Santi? Alasannya dengan cara begitu si Iva merasa seperti dibully, mentalnya juga akan terganggu, terus dia juga kayak tersisih dari teman-teman. Oke, tidak setuju karena memang apa yang Pak Andre lakukan membuat psikologinya Iva terganggu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Ibu Guru, tindakan Pak Andre terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Saya kalau menurut saya itu hukuman, karena antara hukuman dan konsekuensi itu beda. Konsekuensi berarti sesuatu yang kita tidak lakukan, otomatis tentu kita akan mendapatkan kayak konsekuensinya yang timbal balik itu, dan itu pasti. Contohnya, saya kasih gambar konsekuensi. Contohnya itu kita terlambat ya, konsekuensinya kita akan ketinggalan pelajaran. Nah itu. Sedangkan hukuman ini seperti hukuman karena langsung terjadi dan bukan mencubit itu bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan atau membuli seperti itu, gitu ya. Kira-kira bagaimana? Terima kasih Ibu yang sudah menguatkan. Kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Jadi, kita sebagai guru kita harus meninjau ulang peraturan yang kita buat selama ini di sekolah. Apakah sudah benar? Apakah sudah berisi kalimat-kalimat yang positif? Atau masih ada kalimat-kalimat yang negatif? Jadi kita perlu meninjau kembali apa yang sudah kita buat, atau tertib atau aturan, baik tertib sekolah maupun tertib di dalam kelas. Itu berarti kita tinjau ulang. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran itu pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman atau konsekuensi ini adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Jadi hukuman yang diberikan itu untuk bahwa kita mau bahwa murid kita itu perilakunya itu seperti yang kita tulis di tata tertib atau di peraturan sekolah atau maupun di kelas yang kita tulis. Jadi hukuman yang kita berikan itu motivasinya itu sebenarnya selama ini. Jadi itu hukuman. Jadi untuk konsekuensi itu adalah hasil akibat dari keputusan yang kita buat.
Jadi salah satu contoh ketika seseorang memutuskan untuk malas belajar, jadi konsekuensi yang dia dapat adalah apa, Bapak Ibu? Iya, dia mendapat nilai rendah. Jadi dia akan diulang lagi bila perlu ada pelajaran tambahan lagi untuk dia di luar kelas. Jadi konsekuensi yang dia dapat itu. Jadi rugi ketika teman-teman yang sudah maju dia masih tertinggal pada materi yang belum dia kuasai dengan baik. Oke. Oke, pada kesempatan kali ini salah satu program disiplin positif yang akan saya bawakan yaitu restitusi. Jadi sudah ada hukuman, sudah ada konsekuensi, sekarang restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka buat. Jadi itu kolaborasi dari kita bersama murid kita. Bisa juga dari ketika kita sebagai guru memiliki masalah, bisa juga mama ibu menggunakan restitusi untuk mencari solusi terhadap masalah yang kita guru lakukan. Jadi bukan hanya kita guru dengan siswa, tapi mama ibu sebagai pimpinan juga bisa menggunakan restitusi untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang kita buat. Jadi sama tanya Bapak Ibu dulu, lebih baik kita menggunakan hukuman, konsekuensi atau restitusi? Yang benar kita harus pakai apa? Yang benar. Restitusi. Jadi Bapak Ibu ternyata sudah paham apa yang saya sampaikan, bahwa memang benar kita dalam memecahkan suatu masalah itu kita harus menggunakan restitusi. Sebagai contoh tadi siang waktu ada anak yang bermasalah, mungkin ada teman-teman kita dengan secara langsung membentak, langsung menunjuk, itu sebenarnya keliru Bapak Ibu. Itu mungkin anak masih terganggu mentalnya karena masalah yang terjadi kemarin. Ketika dia datang menghadap ke kita langsung bentak, dia lebih terganggu lagi mentalnya. Jadi anak tersebut nanti dia dengan sendirinya punya rasa takut. Itu kalaupun ada masalah pasti dia akan diam dan dia pendam dan tidak mungkin cerita di kita sebagai guru, sebagai orang tua mereka di sekolah. Jadi pola yang kita gunakan itu sebenarnya harus pakai restitusi. Jadi selain restitusi, konsekuensi juga bisa kita gunakan di beberapa waktu. Itu bisa kita gunakan. Jadi memang benar kalau memang seperti yang Mama Kepsi omong tadi, datang terlambat ya resiko. Bahwa kau sebagai murid atau kamu sebagai murid tertinggal dalam pelajaran. Jadi kita guru juga pasti berpikir bahwa gara-gara kau satu orang jadi saya tinggalkan yang lain untuk kau ulang lagi. Oke, sampai sini sudah paham? Betul? Oke, ini ada dua identitas. Yang pertama identitas gagal dan identitas sukses. Jadi hukuman itu termasuk dalam identitas gagal. Karena yang pertama dampak pada murid itu, kalau kita hukum anak murid kita pasti sudah jelas dia akan marah. Bapak Ibu guru jahat. Terlalu sekali Bapak Ibu guru. Dia parahnya marah. Pada saat tidak ada salah, marah. Tidak mau cari tahu dulu masalahnya seperti apa, akar persoalan seperti apa, langsung marah. Oke. Yang berikut murid pasti selalu merasa bersalah. Dia juga merasa rendah diri. Dan pada akhirnya dia mengasingkan diri. Nanti dia ketika ada teman-temannya mungkin duduk sama-sama cerita apa, mungkin dia takut karena mungkin dia buat masalah, jadi dia tidak bergabung lagi dengan teman-teman. Dia sendiri-sendiri dia punya. Oke. Yang termasuk identitas gagal tadi hukumannya Bapak Ibu guru. Yang berikut identitas sukses. Itu lebih ke disiplin, itu konsekuensi yang tadi sudah bahas dengan restitusi. Hukuman tadi sudah. Ini salah satu contoh tindakan guru terhadap hukuman atau konsekuensi.
Jadi saya ambil salah satu contoh saja. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk salah satu apa? Oke, hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Oh, itu konsekuensi. Luar biasa sekali Bapak Ibu Guru. Oke, penghargaan. Mungkin saya sedikit bertanya, Bapak Ibu Guru selama ini pakai tidak yang namanya penghargaan untuk anak murid kita bila mereka berprestasi? Oke. Itu dengan cara apa? Memberi pujian. Memberi pujian, terus yang lain mungkin. Ibu biasa lihat biasa kasih bintang ya? Saya kemarin pas Bapak di situ saya beli pensil sama buku. Oke. Lihat Bapak Ibu Guru, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak, jadi kita tuh sebenarnya sedang berasumsi bahwa mereka tidak akan membuat hal-hal negatif atau melanggar aturan-aturan yang kita buat, yang kita terapkan di kelas maupun di sekolah. Jadi itu sebenarnya kita berasumsi. Ini ada salah satu kegiatan, mungkin salah satu guru bisa maju baca. Ibu Yanti mungkin. Oke, saya baca saja. Oke. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan atau menggunakan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk keluar kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari ibu. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Oke. Nomor 1 pertanyaannya. Berdasarkan kasus di atas, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Motivasi. Oke, mendapatkan bintang, mendapatkan penghargaan. Jadi itu motivasinya, motivasi yang muncul dari diri murid-murid kelas 2. Yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada. Ada. Mami Ibu mungkin? Memberikan permen. Kalau Hadiah sudah, maksudnya selain memberi selain dilihat dari tidak apa. Tidak pandai. Maksudnya harapan kita mereka bukan hanya dari bintang itu saja supaya mereka bisa berdiri baris atau masuk teratur. Artinya selain itu kita bisa memberi arahan sehingga dan setiap hari sehingga mereka terbiasa bukan karena diberi oleh pujian tadi atau bintang tadi, menjelaskan supaya itu merupakan keseharian kita harus seperti ini teratur karena ini di sekolah. Jadi itu, terima kasih. Oke, jadi terima kasih untuk Pak Andre jawaban yang begitu luar biasa. Jadi jawaban Pak Andre itu masuk pada pembiasaan yang kita sebagai guru terapkan tiap hari. Jadi sebenarnya
Saya tambah Pak. Oh oke, Ibu. Terima kasih. Baik. Saya pernah juga sebelum menjadi kepala sekolah, saya juga setelah belajar dari program bergerak, saya juga mengimplementasikan itu di dalam kelas. Jadi bisa juga Bapak Ibu bersama mereka untuk membangun keyakinan kelas. Jadi salah satu yaitu ya ini kita setiap pagi sebelum masuk kelas kebiasaan itu kita berbaris rapi dulu, yaitu dan keyakinan itu kalau ketika kita buat dengan mereka, tentunya mereka dengan kesadaran penuh untuk melakukan itu setiap hari. Dan kita sebagai guru tentunya selalu mengingatkan anak-anak masih ingat keyakinan kita. Nah, salah satunya apa? Kalau sebelum masuk kelas gitu. Nah, kan punya sederhana seperti itu juga kan. Tentunya pasti mereka akan buat setiap hari karena kita selalu ingatkan dan itu dari mereka juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Mami Bu atas jawaban yang menguatkan. Jadi saya rasa mungkin jawaban dari Ibu Kepala Sekolah itu semakin membuka pikiran kita apa yang mau kita terapkan ke depannya dalam komunitas belajar kita. Jadi menurut Mami Ibu tadi, bahwa melalui keyakinan kelas kita melakukan pembiasaan, menerapkan pembiasaan yang telah muncul, yang kita buat bersama melalui keyakinan kelas yang kita buat bersama murid-murid kita di kelas. Jadi dengan sendirinya kalau mereka sudah buat, kita kalau sudah buat sesuatu, sudah sampaikan sesuatu yang merupakan tanggung jawab kita, pasti kalau kita mau langgar rasa tidak baik dengan sendirinya. Jadi melalui keyakinan kelas Bapak Ibu, jadi terima kasih banyak untuk jawaban yang menguatkan. Jadi sebenarnya penghargaan atau hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi seperti yang Mami bilang, belajar. Jadi apa yang kita buat, maksudnya apa yang murid-murid kita buat itu diwujudkan melalui keyakinan kelas yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. Oke. Jadi ada beberapa pengamatan tentang penghargaan. Ini saya baca saja. Yang pertama itu penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Oke, yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jadi suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Jadi dalam kelas itu secara langsung saya pernah lihat bahwa ada guru yang memberikan penghargaan untuk salah satu murid yang mendapatkan nilai tinggi yang berprestasi. Teman lain sebelah mungkin dia dapat nilai rendah, saya lihat dia mukanya lain, murung, sedih, itu kasihan. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Oke, yang berikut, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Betul tidak Bapak Ibu? Atau gitu. Contoh saja Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin memberikan hadiah untuk salah satu guru yang rajin datang pagi. Salah satu guru, contoh berikan kepada Ibu Yanti, karena Ibu Yanti jadi memberikan hadiah depan teman-teman Ibu guru. Contohnya memberikan makanan atau yang lainnya. Jadi otomatis yang lain pun perasaan saya datang pagi terus. Tapi ini Mami Ibu tidak pernah kasih hadiah. Ibu Yanti ini beberapa kali terlambat tidak dapat hadiah itu. Jadi apa yang kita inginkan terjadi itu yang kita mau. Sebenarnya kalau kita berikan penghargaan. Oke, yang berikut. Penghargaan mengurangi ketepatan. Berikut lagi, penghargaan menurunkan kualitas. Yang berikut, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi
murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil dalam hal ini menulis sebuah puisi. Jadi kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi waktu kita bentuk kelompok di kelas, kita pasti bilang, oh nanti kalau yang menang dapat ini, otomatis di sana kami setiap kalian selalu dapat nilai rendah, jadi mereka dengan saja mereka pesimis, tidak semangat, dan itu otomatis kerja kelompok mereka itu akan mendapat nilai di bawah. Karena memang kita sudah iming-iming hadiah duluan untuk yang menjawab dengan baik atau mengerjakan tugas kelompok dengan baik atau melakukan sesuatu dengan baik. Oke. Yang berikut, penghargaan itu menghukum. Jadi penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Betul, kita senang dapat ranking 2, tapi dalam hati pasti, udah ini belajar sama-sama, nilai dapat sama-sama. Jadi itu dia merasa dihukum. Terus yang berikut, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Oke. Berikut, jika suatu penghargaan diharapkan, namun bila kita tidak mendapatkannya, kita akan merasa dihukum. Betul tidak Bapak? Jadi kita buat sesuatu yang baik, kita mengharapkan hadiah. Jadi kalau misalnya tidak dapat hadiah, berarti kita rasa dihukum. Oke. Yang berikut, motivasi dari dalam diri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi yang saya baca tadi itu disadu dari materi pelatihan, dihukum oleh penghargaan. Oke. Jadi tadi ada sedikit gambaran tentang restitusi yang sudah kita pahami. Oke. Jadi ini ada pertanyaan pemantik. Kenapa disebut pemantik? Karena memantik rasa ingin tahu kita. Jadi kita mantik itu begini, ada nyala. Kita minum dia nyala, jadi itu memantik. Jadi makanya disebut pemantik. Kegiatan pemantik, kegiatan apa? Pertanyaan pemantik itu memantik rasa ingin tahu kita. Oke. Bapak Ibu Guru, apa yang akan Bapak Ibu Guru lakukan? Yang pertama, dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Bisa baca nih slide. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Tidak. Kalau dilakukan dengan sengaja ya, tetapi kalau tidak dengan sengaja, tidak. Luar biasa. Yang kedua, Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain. Dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Tidak. Oke. Pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Tidak. Tidak menerima. Oke, luar biasa. Dia kerja tidak Sependapat tidak. Oke. Jadi, Bapak Ibu Guru, bila ada seseorang berbuat salah kepada kita, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban kita adalah akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang, tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Jadi kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, itu kita langsung memaafkan. Betul tidak kita, apalagi kita orang lagi biasanya, molong saya kasih maaf tahu, oke, tidak apa-apa. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar.
Jadi Bapak Ibu Guru, ini ada tayangan di slide. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Bapak Ibu Guru lakukan? Coba Ibu Yanti mungkin di boleh. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu Oke, dari Pak Andre mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Mungkin ada jawaban dari teman-teman lain. Ambirka silakan. Kalau saya lebih ke poin yang keempat itu bertanya padanya kenapa kamu lakukan. Bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Jadi pertanyaan tadi itu mengarahkan kita kepada materi tentang restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi untuk penekanannya ini bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi ada pendekatan yang dinamakan pendekatan restitusi. Jadi ketika murid kita berbuat salah, kita tidak serta-merta langsung bentak Bapak Guru. Kita datangkan murid dulu, panggil dia baik-baik. Bila perlu kita panggil dia ke ruang guru dan ke kelas karena di situ ada teman-temannya. Nanti dia malu atau dia minder, kita panggil tatap mata, kita bisa tidak langsung marah ya Bapak Guru, kita datang tanya dulu baik-baik, kita stabilkan dulu mental anak kita. Yang kedua baru kita tanya masalahnya kenapa. Itu yang terakhir kita kaitkan dengan keyakinan yang kita buat begitu. Jadi ketika murid berbuat salah, kita tidak bisa langsung marah Bapak Ibu Guru. Kalau langsung marah itu menghancurkan atau istilahnya mematikan perasaannya mereka. Jadi psikologi mereka terganggu. Tidak langsung marah Bapak Ibu Guru. Jadi kita gunakan pendekatan restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk kita belajar dari kesalahan. Jadi sebentar nanti ada tahapan-tahapan yang kita bahas. Yang berikut, restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi ketika murid sudah berbuat salah, yang kita lakukan adalah memperbaiki hubungan mereka dan kita sebagai guru. Yang berikut, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang berikut, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Jadi dalam restitusi diri murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Jadi dengan restitusi, dengan sendirinya murid kita tidak akan komentar orang lain, teman-teman yang berbuat salah. Dia lebih banyak dia kembali kepada diri sendiri. Oke. Yang berikut ada 5 posisi kontrol. Kita masuk pada dari restitusi tadi, kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada kita guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama, penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi kita, Bapak Ibu Guru itu
dalam posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Kalau tidak ikut aturan kau kena nanti. Nah, itu biasanya yang dikatakan oleh kita sebagai guru. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Ya. Jadi guru dia berpikir bahwa ini pembelajaran berhasil paksa cara sendiri. Sama hukum dia itu supaya dia berhasil. Biasanya begitu. Sama tempeleng untuk baik. Nah, itu Bapak Ibu, keliru Bapak Ibu. Islam ini biasa bilang tempeleng untuk baik, cubit untuk baik, pukul untuk baik, itu sebenarnya keliru Bapak Ibu. Oke, itu posisi guru sebagai penghukum. Yang berikut, pembuat merasa bersalah. Nah, jadi pada posisi ini biasanya kita guru akan bersuara lebih lembut. Nah, jadi kita bersuara lebih lembut, otomatis murid kita akan merasa bersalah. Oke, jadi kata-kata yang keluar itu biasa begini. Aduh, ibu sangat kecewa dengan apa yang telah kamu lakukan. Atau berapa kali Bapak Guru harus memberitahu kamu. Biasanya pakai nada lembut. Jadi anak nanti akan merasa bersalah. Oke, yang berikut teman. Oke, jadi pada posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi untuk positif, nanti ada hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya, dengan rasa humor itu bisa mempengaruhi hubungan baik kita. Jadi biasanya begini, bro, ayo bro bantu bapak dulu. Itu biasanya dalam posisi teman kita menggunakan hal seperti itu. Seperti contoh Zaim itu biasanya panggil dia tuh besti. Saya sering pengalaman selama ini. Itu anggap dia sebagai teman. Oke. Jadi untuk hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat kita tidak pakai lagi rasa humor dalam mewujudkan kita sebagai teman, jadi ini otomatis murid kita akan kecewa Bapak Ibu. Wah, kenapa Pak Guru seperti ini? Bilangnya teman dengan saya, sekarang Pak Guru marah lagi saya, hukum lagi saya, begitu. Oke. Yang berikut posisi pemantau. Jadi memantau berarti mengawasi. Jadi kita biasanya pantau dulu. Pak Andre biasanya tangan ke belakang lihat dulu. Setelah anak buat salah dong. Kau tahu tidak peraturannya apa? Nah begini. Atau kau tahu tidak sanksi atau konsekuensi yang kau buatnya apa? Terlambat terus tiap pagi. Biasanya Pak Andre begitu. Nah, seperti yang biasa Pak Andre buat dengan saya biasanya sesuai juknis, sesuai aturan. Nah itu biasanya Pak Andre sampaikan. Kau tahu tidak bahwa aturan itu sebenarnya seperti ini? Nah, itu sebagai posisi pemantau karena sebelumnya Pak Andre sudah pantau duluan melalui aturan-aturan yang sudah ada. Oke, yang berikut posisi manajer. Jadi ini posisi paling favorit Bapak Ibu Guru. Jadi dalam posisi manajer itu kita sebagai guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, jadi itu adalah posisi yang paling baik untuk kita gunakan sebagai seorang manajer. Nah, biasanya seorang manajer itu berkata begini, jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan tentang apa dirimu yang sebenarnya. Biasanya pakai kalimat-kalimat seperti itu. Oke. Ini ekspresi wajah. Nada untuk penghukum biasanya nada suara tinggi, mata melotot, jari menunjuk. Itu sudah pasti sebagai guru. Jadi secara tidak sadar juga kadang kita buat selama ini. Biasanya memberikan dengan suara keluar, kamu ini, biasanya begitu, nada tinggi. Terus pembuat merasa bersalah, biasanya nada halus. Kamu ini bagaimana, biasa begitu. Aduh kenapa, begitu, biasanya begitu. Yang berikut teman, biasanya pakai nada suara ramah. Bro, bagaimana? Kemarin sudah janji tidak langgar aturan, biasanya begitu kalau posisi teman. Oke, untuk pemantau, biasanya lihat dulu aturan bro. Contoh, Zaim, kamu tahu ini sudah jam berapa? Itu pada posisi pemantau. Manajer itu menggunakan nada suara tulus, tidak kaku, lebih menggunakan pendekatan ke murid. Jadi saya bisa lihat ibu Yanti buat tidak kaku. Jadi kamu terlambat. Bahasa-bahasanya seperti ini.
kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Itu biasanya saya lihat di sekolah kita itu sebagian guru sudah gunakan dengan baik. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, sebelum kita masuk pada materi tentang keyakinan kelas, mari kita simak bersama-sama video yang saya buat pada aksi nyata modul 1.4 tentang pembuatan keyakinan kelas. Mari kita simak bersama-sama. Selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Bagaimana, masih semangat? Masih. Oke. Itu program yang mengatur. Telepon aku ya? Isi. Makanya orang mengatur. Telepon mengatur harus tetap fokus dan tetap semangat. Oke, dari kesempatan kali ini, Pak Guru akan bersama-sama dengan kalian membuat keyakinan kelas. Kebetulan kali ini di awal tahun ajaran baru kita membuat keyakinan kelas. Nah, selama ini yang kita buat itu tata tertib, bukan keyakinan kelas. Tidak salah juga buat tertib, karena memang pemahaman kita selama ini tidak seperti itu. Kita buat tata tertib, tapi otomobilan sih. Tata tertib itu tidak mendorong motivasi yang tidak dalam diri adik-adik. Nah, lebih banyak adik-adik menjalankan tata tertib karena takut akan hukuman, takut akan konsekuensi, dan juga ada beberapa yang seolah-olah dia tidak menunjukkan bahwa sifat aslinya seperti itu. Dia ingin mendapatkan hadiah dari Pak Guru, jadi dia berpura-pura mengikuti tata tertib. Sampai sini sudah paham? Sampai sini sudah paham? Jadi sebelum kita mulai, Pak Guru jelaskan sedikit tentang apa itu keyakinan kelas. Itu dari pengurus Bapak keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi keyakinan kelas itu salah satu disiplin positif yang bisa kita gunakan untuk membangun budaya positif dalam lingkungan sekolah kita. Ini, jadi dengan adanya keyakinan kelas yang kita buat di tiap kelas, itu bisa membantu kita untuk mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajaran Pancasila. Jadi perlu langsung saja. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, itu ada langkah-langkahnya juga. Tidak langsung saja. Kalau seperti dulu kita langsung buat. Oh, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh makan di kelas, dan lain-lain. Dan sekarang kita berdasarkan supaya kita bisa tahu apa itu keyakinan. Jadi yang pertama kita mulai dari tata tertib. Oke, kita mencari tata tertib yang selama ini sudah kita buat di kelas kita. Kalau kita membagikan kertas, nanti tulis di kertasnya masing-masing. Tulis di kertas, baru tempel di papan. Tulis di depan yang tanpa lem. Setelah ini kalau dibuka ada lem di bagian belakang. Jadi tulisnya di depan yang tanpa lem. Jadi berapa jenis itu kalau ada yang balik, baru bisa ditempel di depan. Oke? Jadi siap? Sekarang baru kalau balik, jadi balik seluruh buka sih depan. Kalau yang lain itu bagaimana? Yang kau tulis di depan ya. Jadi masing-masing tulis kata tertib, yang menggunakan kata tidak, jangan, tidak boleh, bisa tuh. Seperti yang kemarin kita buat.
masing-masing orang tulis satu tata tertib atau peraturan di kelas yang selama ini sudah kita buat. Tidak masalah kalau sama, tulis saja karena masing-masing orang pendapatnya atau tulisannya itu beda-beda. Jadi tidak perlu lihat di teman di samping karena memang masing-masing sudah baca tata tertib yang ada di kelas selama ini yang sudah kita buat. Oke? Yuk. Mas Kos di sini. Mas Kos tulis lagi. Ya sudah, boleh ketemu dulu ya. Jangan berdiri di sini nanti teman-teman lain kesulitan untuk menaikkan. Oke, baik. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menempel tata tertib atau strategi kelas yang ada dilihat selama ini. Jadi kalimat-kalimat yang perlu lihat di tata tertib yang ada di ini itu semua isinya kalimat negatif, ya. Kalimat negatif. Karena memang tata tertib itu dibuat menurut kita untuk harus mentaati atau harus menaati jika boleh dilanggar. Jadi itu semuanya termasuk dalam kalimat negatif itu. Ada yang tulis jangan, tidak boleh, dilarang, itu termasuk dalam kalimat negatif ya. Oke, jadi sekarang Pak ulangi. Ketika lihat nilai-nilai kebajikan ya, nilai kebajikan yang sudah kita tulis di papan, sudah kita bahas bersama dan ditulis di papan. Sekarang kita lihat ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, yang pertama, jangan membuang sampah di dalam kelas. Nilai kebajikan yang diambil nilai apa? Coba. Jangan membuang sampah di dalam kelas. Iya, tepat itu semua. Jadi yang paling pertama nilai kebersihannya, itu nilai kebajikannya. Yang berikut perlu dibaca. Jangan membuang sampah, jangan membuang sampah di kelas. Terus jangan membuang sampah sembarangan. Dilarang bermain bola di dalam kelas. Itu nilai apa? Coba. Nilai apa? Ya. Ya, keamanan kelas. Betul. Kalau kamu bermain bola dalam kelas, pasti kelas akan menjadi tidak aman ya. Karena mungkin ada bangku yang rusak, kaca yang pecah, gara-gara kalian bermain bola di dalam kelas. Jadi nilai kebajikan yang diambil nilai keamanan ya. Yang berikut, jadi ngomong apa? Oke, lanjut. Jangan mengganggu teman yang sedang belajar. Itu nilai apa yang kita ambil? Nilai. Ini kita peduli kalau teman di sebelah, sebentar belajar juga tidak boleh ganggu. Berarti nilai apa yang kita ambil? Apa itu? Oke, yang lain masih ada? Menghormati teman, berarti menghargai teman, jadi bilang menghormati teman. Ya, iya, ketenangan kelas. Oke, tepuk tangan untuk yang sudah menjawab tadi. Tepuk tangan. Nilai menghargai
menghargai, terus yang berikut apa nih? Menghormati, betul. Yang berikut ketenangan ya. Oke. Bila ada kebersihan sudah, jangan ngomong betul, jangan makan di kelas saat pelajaran berlangsung. Itu nilai apa yang diambil? Ya? Disiplin, boleh. Yang apa lagi yang lain? Kebersihan. Jadi dapatnya nilai apa? Ya? Ketertiban. Oke. Luar biasa ya, anak-anak terpaham. Ketertiban. Jadi hanya ketertiban atau masih ada yang lain? Ya? Benar, keamanan juga masuk ya. Tapi keamanan sudah ada ini. Yang lain. Menghargai, menghormati, ketenangan, ketertiban. Oke, sekarang yang berikutnya. Tidak makan di kelas sudah, tidak boleh main di kelas sudah. Jangan menyontek. Itu nilai kebajikan apa yang kita ambil dari betul. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nilai yang kita ambil dari aktivitas yang tentang jangan menyontek itu nilai apa? Mantap. Menjaga lingkungan kelas itu sudah termasuk kebersihan sudah, keamanan juga sudah. Yang berikut, sama. Oke, jangan lupa berdoa. Itu nilai kebersihan apa yang diambil? Luar biasa ya. Tidak bisa keagamaan sama saja dengan keagamaan. Oke. Tidak boleh berkelahi. Itu nilai apa yang diambil? Menghargai teman. Ya, menghargai teman sudah ada. Apa lagi? Ya, menjaga fisik diri sendiri. Oke, yang lain coba yang lain. Ini sudah. Berarti sudah termasuk ya? Atau mungkin masih ada yang lain? Wah, luar biasa ya, nilai kasih sayang. Nilai ini orangnya penuh kasih sayang ya. Oke. Jadi ini tahap pertama kita sudah lewati, tahap kedua juga kita sudah lewati. Jadi ini nilai kebajikan yang kita dapat dari kebersihan yang ada di tulis tadi ya. Ada kebersihan, keamanan, menghargai, menghormati, ketenangan, ketertiban, kejujuran, keagamaan, dan yang terakhir itu kasih sayang. Oke. Sekarang kita mau berubah kata punya berisi kalimat negatif. Jadi kita ubah ke kalimat yang positif. Jadi kita jangan gunakan lagi beberapa kata yang termasuk dalam kalimat negatif. Tidak boleh kita hilangkan ya. Terus dilarang, dihilangkan. Jangan juga kita hilangkan ya. Kita tidak boleh pakai lagi kalimat negatif ya. Kita pakai kalimat yang positif. Oke, kita ke kata yang pertama. Jadi anak-anak ini kalau mau kasih masukan, mau sampaikan masukan terus di bawah. Seperti kita harus mulai mulai dulu kok. Kita utamakan apa? Kita secara awal dan nomor satu itu kita tetap tertib yang bunyinya jangan lupa berdoa. Berarti kalau positifnya
Berdoa sebelum belajar. Iya, tepuk tangan untuk Moni dulu. Apa tadi Moni? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya? Oke, yang kedua. Kita jaga ketertiban kelasnya. Berarti yang kedua itu dilarang bermain bola di dalam kelas. Bukan bola di lapangan. Iya, bermain bola atau berolahraga itu di Oke, yang berikut. Jangan mengganggu teman yang sedang belajar. Memberikan teman pembelajaran Memberikan teman pembelajaran yang hadir. Mungkin ada luar biasa sih sudah menjawab. Mungkin ada teman-teman lain selain itu yang bisa menjawab. Ada. Oke, membiarkan teman belajar dengan ya mungkin ya. Oh ya, menjaga keamanan kelas itu termasuk semuanya. Jadi kita tulis di sini apa? Membiarkan teman belajar dengan tenang ya. Atau memberi kesempatan ya. Memberi kesempatan. Oke, yang berikut. Jangan makan di kelas saat pelajaran berlangsung. Oke, makan di kantin, makan dan minum di kantin. Makan itu luar biasa ya. Saat jam istirahat ya. Oke. Jangan membuang sampah sembarangan. Atau ya, oke, apa jagalah. Luar biasa ya. Ya. Iya, menjaga persahabatan dengan teman di kelas. Di kelas ya, anak-anak sekarang kita fokus di kelas dulu. Jangan menyontek. Pelajaran pasti pelajaran jujur. Yang lain lagi apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab.
apa yang berikut. Jangan menyontek. Percaya posisinya. Iya. Dilarang jangan pakai lagi. Tidak boleh pakai lagi. Apa? Belajar sudah berarti. Belajar yang apa? Iya, belajar dengan sungguh-sungguh supaya kalian waktu ada suatu ujian atau ulangan tidak menyok. Begitu. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh. Selain itu, selain belajar sunnah, mungkin ada yang positif yang baru dari ini. Kalau tertib tidak menyontek atau tidak boleh menyontek. Belajar dengan kehendak sendiri. Ada satu nilai yang kamu bilang, nah ini kita nilai kebalikan tentang kejujuran. Jadi nilai yang positifnya. Kita ambil benar, ya no? Nilai yang kamu ambil tadi kan nilai kebalikan tentang kejujuran. Ya, lebih ke sikap. Jadi kalian yang benar. Belajar dan kejujuran masih kurang tepat. Dia lebih ke sikap. Ini sudah. Untuk melakukan kejujuran, bersikap apa? Bersikap apa? Apa tadi? Iya, bersikap jujur. Sebenarnya waktu tidak boleh ini, kalau memang fasilitas sebenarnya dari kalian semua ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak dibagus penguatan lagi bahwa keyakinan kelas itu muncul dari diri anak-anak sekalian, bukan dari perguruan atau yang lain ya, atau sekolah-sekolah bukan. Jadi keyakinan kelas itu muncul dari dalam diri siapa? Tidak, dari diri. Dalam hal ini di kelas pasal 14 jadi keyakinan kelas itu muncul dari dalam diri ada sendiri ya. Oke. Jadi yang terakhir apa tadi? Bersikap jujur ya. Oke. Oke. Jadi untuk sementara kita sudah dapat kita punya apa namanya? Apa? Jadi kita sudah dapat ini kita kelas yang pertama berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Benar sekali ya. Yang kedua berolahraga di lapangan, pelajaran olahraga. Betul. Karena memang kalau olahraga itu di sekolah itu selain kegiatan ekstrakurikuler ada pelajaran olahraga juga ya. Yang berikut, memberi kesempatan kepada teman untuk belajar. Di sini kita tambah ya, belajar dengan tenang ya. Oke. Yang berikut, makan dan minum di kantin saat jam istirahat. Coba Fadil baca ini. Atau Kevin baca ini. Jagalah kebersihan. Yang berikut. Menjaga persahabatan dengan berbulan kelas. Ini apa bahasanya? Belajar dengan tekun. Coba Sandro yang terakhir. Sikap jujur. Oke, sikap jujur. Mungkin ada perwakilan salah satu untuk membaca keyakinan kelas yang ditulis. Siapa bisa? Berani tuh, siapa yang bisa? Maju. Jadi ini kan keyakinan kelas yang kalian buat. Jadi harus berani untuk membaca. Tidak ada yang berani maju. Ini kamu yang buat, jadi untuk baca kamu sendiri baca, jadi harus berani. Siapa yang bisa? Kalau tunjuk saja. Iya, coba ini maju. Baca keyakinan kelasnya. Nilai-nilai kebajikan. Satu, kebersihan. 2,
keamanan, 3. Menghargai, menghormati ketenangan, 4. So, adik, ini yang dibaca ini di bawah ini sudah fungsi bagian dengan kelasnya. Bukan ini nilai kepastiannya ya, yang kau baca itu apa? Coba nomor 1 dari nomor 1. 1. Berdoa sesudah dan sebelum pelajaran. Oke. 2. Berolahraga di lapangan saat pelajaran olahraga. Ya. 3. Memberi kesempatan kepada teman untuk belajar dengan tenang. ya. 4. Makan dan minum di kantin saat jam istirahat. 5. Jagalah kebersihan. 6. Menjaga persahabatan dengan teman di kelas. 7. Belajar dengan tekun. Dan 8. Bersikap jujur. Oke. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi, Kabupaten memberikan penguatan kepada jadi sebenarnya juga seperti itu ada banyak, seperti itu banyak sekali. Bukan hanya puluhan, bisa sampai ratusan bahkan ribuan seperti di seluruh dunia ini banyak. Di kelas saja kita mau hampir sampai puluhan, ada sampai 15, ada sampai 20, ada seperti itu. Jadi dengan adanya keyakinan keras yang kita buat, kita bisa, maksudnya kita bisa buat lingkup kecil ya, tapi maknanya luas untuk umum ya. Jadi ini ada berapa di sini? Diubah 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Yang 20. Sekarang kita kerusutkan dari kecil sisa berapa? Tidak, ada 8 ya. 8 dan yang kelas yang tidak pasti. Oke, sampai di sini bagaimana? Bisa mengerti? Bisa. Jadi terima kasih bahwa hari ini kita sudah bersama-sama untuk masing baik dalam membuat keyakinan kelas. Jadi Pak Guru bisa memberikan ilmu untuk adik-adik semua bahwa yang kita buat sebenarnya itu keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas kita buat untuk mendukung budaya positif yang ada di sekolah kita. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan motivasi yang muncul dari dalam diri. Jadi yang sudah kita buat, contohnya begini, contoh Kevin begini. Kevin dia buat apa tadi? Dia buat keyakinan berdoa sebelum dan sudah pelajaran. Jadi ini Kevin yang buat sendiri. Jadi ketika Kevin tidak buat pasti Kevin rasa bagaimana? Salah. Iya. Kenapa? Jadi Kevin yang buat sendiri. Jadi itu Pak Guru tidak perlu marah, tidak perlu hukum, tidak perlu mentah segala macam. Ketika kamu tidak menjalankan keyakinan keras. Jadi dengan sendirinya, dengan sendirinya ada motivasi yang muncul. Oh ini saya yang tulis, jadi saya harus buat. Jadi selama ini aktivitas yang kita buat, ketika kamu datang sekolah baca tidak boleh terlambat. Jadi kalau terlambat nanti dikenakan sanksi. Itu kamu takut ya? Kamu menjalankan aturan yang dibuat dengan rasa takut, bukan karena motivasi yang sudah dalam diri adik-adik sekalian. Jadi yang adik-adik buat itu dengan rasa takut. Terus berikut belajar dengan rajin nanti diberikan hadiah. Jadi ketika itu bagi beberapa orang yang pintar cukup, tapi kalau yang otaknya pas-pasan itu malah merugikan mereka ya. Karena memang yang termotivasi pasangan mereka. Ya nanti yang dorong. Oh ini. Jadi ketika dalam perjalanan tidak ada hadiah, dia lagi mesti akan perlahan turun dari tingkat kerajinan. Hadiah sudah ada lagi. Olahraga sudah ada lagi. Saya sudah mau belajar. Jadi sampai di sini sudah paham. Jadi hari ini kita dapat berapa keyakinan?
merupakan keyakinan kelas ya. Jadi untuk kedepannya keyakinan kelas itu harus dibuat dari mana? Dari dalam diri sendiri. Nah dari sini sudah paham bro. Jadi terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa menjadi bekal yang berguna bagi adik-adik sekalian ya. Keyakinan kelas ini bisa kita terapkan di rumah juga ya, bisa kita terapkan di mana saja. Oke? Terima kasih banyak. Nanti satu orang pimpin kita dengan doa, kita istirahat ya. Tepuk tangan untuk itu semua. Salam dan bahagia. Saya Grace, siswa dari SD Baik. Saya mendapatkan pengetahuan berharga. Saya membuat keyakinan kelas bersama guru dan teman-teman. Keyakinan kelas ini benar-benar muncul dari dalam diri saya. Terima kasih, salam bahagia. Ya, terima kasih. Saya yang diberi Tapaja pada hari ini diberi kesempatan oleh Pak Yoman sebagai rekan sejawat yang ikut mengambil bagian dalam kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Seperti yang kita ketahui, dalam sebuah lembaga tentunya ada aturan dan tata tertib. Dan begitu pun di kelas ada aturan atau tata tertib yang dibuat oleh guru dan wajib ditaati oleh peserta didik. Dan pada kesempatan ini, pada kesempatan pembuatan keyakinan kelas, di mana terdapat aturan-aturan atau tata tertib yang bernilai negatif, dan kita memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk merubahnya menjadi kalimat yang bernilai positif. Dan pada hari ini juga saya sangat berterima kasih bahwa saya mendapat pengetahuan baru, pengalaman baru yang akan saya terapkan di kelas saya sendiri. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke yang berikut, keyakinan sekolah atau kelas. Saya tanya satu kali saja, tanya lagi. Waktu kita naik motor, kenapa kita menggunakan helm? Menjaga keselamatan. Itu pertanyaan untuk memotivasi kita tentang keyakinan kelas. Oke, jadi pembentukan keyakinan kelas itu, ini saya langsung saja ya, singkat saja karena memang waktu kita sudah semakin sore, bisa disingkat. Saya kasih gambaran umum, tapi nanti ke depannya nanti Mama Ibu mungkin saya mohon izin bisa mempraktikkan bersama teman-teman di kelas untuk pembentukan keyakinan kelas ke depan. Setelah itu mungkin dari Mama Ibu bersama-sama dengan kita membuat keyakinan sekolah. Itu dipandu oleh Mama Ibu sendiri. Jadi untuk keyakinan kelas itu, tahap yang paling pertama itu kita meninjau kembali, kita melihat kembali. Singkat saja Bapak Ibu kan, dan nanti penerapannya nanti kita buat. Jadi untuk yang pertama itu kita meninjau kembali tata tertib atau aturan yang kita buat selama ini. Tata tertib itu biasanya kita tulis, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh datang terlambat, dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi itu yang kita lihat itu kalimat negatif atau positif? Negatif. Iya, jadi itu termasuk kalimat negatif. Jadi kita bersama anak murid nanti kita rubah kalimat itu menjadi kalimat positif. Jadi itu kita menghilangkan yang negatif-negatifnya. Tidak boleh, dilarang, jangan, itu kalimat negatif. Jadi kita harus hilangkan itu. Jadi kita ganti. Mungkin salah satu contoh, tidak boleh datang terlambat ke sekolah setiap pagi. Jadi itu kalimat negatifnya. Satu contoh. Jadi kalimat positifnya, iya, hadir di sekolah tepat waktu. Itu salah satu kalimat positif. Oke, jadi dari situ nanti kita bisa temukan nilai-nilai kebajikan yang ada. Contohnya dari hadir di sekolah tepat waktu, kita temukan bahwa itu nilai kedisiplinan yang kita dapat, yang kita terapkan. Oke, untuk keyakinan kelas. Sampai sini paham Bapak Ibu Guru? Paham. Nanti kedepannya kita praktekkan bersama-sama. Yang berikut segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu Guru hebat. Selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang segitiga restitusi.
Sebelum masuk pada materi tentang segitiga restitusi, sekali lagi saya mengajak Bapak dan Ibu guru hebat untuk menyimak, melihat tayangan video yang merupakan salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi yang saya buat di kelas. Video ini sebagai pemenuhan tugas pada modul 1.4. Mari Bapak Ibu guru, kita sama-sama menyaksikan. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang segitiga restitusi. Sebelum masuk pada materi tentang segitiga restitusi, sekali lagi saya mengajak Bapak dan Ibu guru hebat untuk menyimak, melihat tayangan video yang merupakan salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi yang saya buat di kelas. Video ini sebagai pemenuhan tugas pada modul 1.4. Mari Bapak Ibu guru, kita sama-sama menyaksikan. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang segitiga restitusi. Sebelum masuk pada materi tentang segitiga restitusi, sekali lagi saya mengajak Bapak dan Ibu guru hebat untuk menyimak, melihat tayangan video yang merupakan salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi yang saya buat di kelas. Video ini sebagai pemenuhan tugas pada modul 1.4. Mari Bapak Ibu guru, kita sama-sama menyaksikan. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang segitiga restitusi. Sebelum masuk pada materi tentang segitiga restitusi, sekali lagi saya mengajak Bapak dan Ibu guru hebat untuk menyimak, melihat tayangan video yang merupakan salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi yang saya. Selamat pagi juga anakku. Mari silakan dulu. Apa mau tanya? Apakah kamu tahu mengapa kami dipanggil di sini? Saya tahu Pak, pasti berkaitan dengan tugas Pak. Iya, benar sekali. Sekarang kau belum mau tanya lagi. Waktu itu Grace masukkan waktu kau belum memberikan tugas. Ya Pak Guru, saya masuk, tetapi saya tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas Pak. Baik, teman-teman. Jadi Grace tidak manusia yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Kau Guru juga pernah melakukan kesalahan. Pada saat ini Kau Guru tidak mencari kesalahannya Grace, tetapi Kau Guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Benar-benar setiap tindakan yang kita buat itu pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa Grace tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk Pak, soalnya malamnya saya nonton sinetron sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi mengantuk Pak Guru. Oh begitu. Oke. Grace masih ingat apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Masih Pak Guru. Kalau Grace ingat, kira-kira yang Grace lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Pak. Itu keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab saat mengerjakan tugas Pak. Oh, ternyata Grace tahu. Lalu, Pak Guru mau tanya lagi, apakah Grace punya solusi untuk masalah ini? Ya Pak, pertama saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan hidup selalu ngalah lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Guru dan akan saya kumpulkan besok. Oke, baik, terima kasih. Pak Guru sangat menghargai permintaan maaf dari Grace
dan tanggung jawab dari Grace. Sekarang Grace boleh kembali istirahat dan siap untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Nah, untuk kali berikut jangan lupa kerjakan tugas. Jika nanti Pak Guru memberikan tugas, bisa? Terima kasih banyak Pak Guru. Selamat pagi, saya permisi. Oke, silakan anakku, tetap semangat, silakan kembali. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat, itu video yang terjadi pada kasus yang pertama, di mana saya sebagai guru bersama-sama berkolaborasi dengan murid yang membuat kesalahan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, di sini kita tahu bahwa permasalahan ini, bahwa anak ini tidak mengerjakan tugas. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu Guru, kita ke kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua, terjadi, maksudnya ada permasalahan yang dibuat bahwa anak murid kita, salah satu murid kita di kelas saya, tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan olahraga yang sudah dijalankan selama ini dan menjadi aturan di sekolah kita. Mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu Guru. Selamat pagi Grace. Pak Guru mau tanya, Senin sore kemarin Grace tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga ya? Selamat pagi juga Pak Guru. Iya Kak, soalnya saya bersama keluarga pergi piknik ke pantai Labuan Pak. Oh, pergi piknik. Oh, keren. Itu pasti sangat menyenangkan. Pak Guru juga pasti sangat senang kalau ada yang ajak Pak Guru pergi piknik. Tapi sekarang Pak Guru mau tanya, yang Grace lakukan itu sudah sesuai dengan aturan sekolah yang disepakati? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut kegiatan olahraga Pak. Oke, baik. Grace masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum Grace terapkan? Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sekolah Pak. Oke, baik. Kira-kira apa yang bisa Grace lakukan agar Grace bisa menerapkan apa yang sudah Grace yakini? Saya bisa meminta izin kepada guru yang memberikan ekstrakurikuler Pak. Oke, meminta izin kepada guru yang memberikan kegiatan ekstrakurikuler. Bagus. Mungkin ada yang lain, Grace? Saya mengikuti ekstrakurikuler dulu Pak. Untuk kegiatan piknik bersama keluarga saya bisa menunda untuk lain kali Pak. Oke, berarti Grace harus mengutamakan kegiatan ekstrakurikuler dulu. Untuk kegiatan piknik, Grace bilang Grace bisa menunda untuk ikut piknik bersama lain kali. Oke, baik. Berarti Grace sudah paham bahwa kita harus mengikuti aturan sekolah. Ya Pak Guru, saya akan berusaha lebih tertib lagi. Oke, terima kasih Grace. Sama-sama Pak Guru, saya permisi. Oke, silakan kembali ke kelas. Oke Bapak dan Ibu Guru hebat, itu tadi tayangan video tentang contoh penerapan segitiga restitusi yang saya buat di kelas. Jadi ini puncak dari restitusi tadi yang kita bahas. Dari ini sudah segitiga restitusi. Jadi ketika anak bermasalah atau dia tidak menjalankan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ini yang kita buat. Jadi yang pertama itu kita stabilkan dulu identitasnya, Bapak Ibu Guru. Kita datang panggil dia baik-baik dulu. Tanya, contohnya begini, anak tidak kerjakan tugas, kita tanya. Contoh saya pakai anak Grace, bilang Grace, tanya begini, Grace, kenapa kemarin tidak, atau kenapa tidak mengumpulkan tugas? Oh, dia bilang, kalau Pak Guru saya tidak mau nonton sinetron sampai jam 12 malam, jadi saya mengantuk, saya tidak kerja tugas. Oh begitu, ya tidak apa-apa, itu baik juga nonton sinetron. Jadi kita
Jangan sampai kita langsung kenapa tidak perfect? Jangan begitu. Apalagi pakai bantal, itu tidak boleh Bapak Ibu, itu keliru. Kita stabilkan dulu emosi anak, stabilkan mental dulu, stabilkan identitasnya dulu. Yang berikut kita validasi tindakan yang salah itu dengan cara kita bertanya. Kira-kira alasan apa? Begitu, kita tanya. Alasan apa sampai Grace tidak kerja tugas terus sekarang mengantuk lagi di kelas? Kita tanya baik-baik Bapak Ibu guru. Pakai nada suara yang lembut kita tanya. Oke. Yang berikut yang terakhir kita tanya keyakinan yang sudah kita buat bersama mereka. Jadi mungkin salah satu contoh kalimatnya seperti ini. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Grace tahu? Oh, keyakinan kelasnya itu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Oke. Jadi seandainya keyakinan kelas itu seperti itu, apa yang Grace buat? Jadi kita selalu bilang begini Bapak Ibu Guru, di sini Pak Guru atau Ibu Guru tidak mencari siapa yang salah, tetapi Pak Guru mau mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Begitu Bapak Ibu Guru. Oke. Ini adalah gambar segitiga restitusi. Jadi ini contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Yang pertama itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus yang berikut tidak ada manusia yang sempurna. Kalau ketika berbuat salah, yang kita stabilkan itu kata-kata yang kita gunakan. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang berikut saya juga atau Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan itu. Dulu Pak Guru sekolah pun Pak Guru juga tidak pernah kerjakan tugas. Nah, jadi yang berikut kita bisa menyelesaikan ini. Yang kedua divalidasi tindakan yang salah. Nah, ini kata-katanya. Jadi kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang berikut kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Iya, karena memang dia nonton sinetron. Mungkin dia rasa sinetron itu penting. Itu kembali kepada diri anak-anak. Oke. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Oke, ini sudah jelaskan tadi. Jadi Bapak Ibu Guru, materi kita sampai di sini. Jadi saya membuat kesimpulan bahwa konsep-konsep inti tadi yang kita bahas dalam beberapa jam tadi itu yang mendukung penerapan serta perubahan budaya positif yang akan kita terapkan ke depannya dalam lingkungan sekolah kita. Jadi jangan pernah malu atau takut untuk membuka diri untuk menerima perubahan-perubahan yang positif atau menerima budaya-budaya yang positif yang kita pelajari dan yang akan kita terapkan dalam komunitas belajar kita. Jadi sekian materi dari saya tentang budaya positif di sekolah. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu dan saya juga minta maaf sudah menyita sedikit waktu Bapak Ibu Guru untuk bersama-sama dengan saya dalam kegiatan sosialisasi ini. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada James. Ya, terima kasih untuk Pak Yoman yang sudah memberi banyak sekali materi mengenai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Ya Bapak Ibu, kita sudah mendengar banyak sekali hal-hal baik yang telah beliau sampaikan. Ya, seperti kita ketahui bahwa ternyata budaya positif itu tidak hanya hal baik yang kita lakukan dalam pembelajaran, kita menyusun sistem pembelajaran, tetapi juga ditekankan tadi bahwa kita berperilaku baik, sikap dan moral yang baik yang kita tunjukkan kepada siswa agar siswa juga dapat mengikuti hal tersebut. Dan Bapak Ibu, hal-hal baik itu untuk menghasilkan sebuah budaya sosial yang baik, tentunya ada kerjasama dari pihak-pihak terkait yang ada di lingkungan sekolah, baik itu dari kepala sekolah dengan bawahan, guru dengan guru dengan siswa maupun guru dengan warga komite sehingga menghasilkan hal-hal yang baik. Ya. Baik, terima kasih. Saya selaku kepala sekolah, nama saya Astika Buhir, kepala sekolah di SD Imbai. Saya hari ini sangat berterima kasih kepada kawan guru penggerak dari sekolah saya
atas nama Pak Yoman. Hari ini dia berbagi praktik baik tentang budaya positif, dan memang itu yang sangat kami rindukan selama ini di sini, dan hari ini diberikan. Saya sangat merasa berterima kasih, dan harapan saya bahwa apa yang dibagikan, yang sudah kita berlelah pada hari ini, yang sudah dibagikan hal-hal baik kita konsumsi dan kita bisa terapkan itu pada diri kita, di siswa maupun di lingkungan sekolah. Satu yang saya inginkan bahwa segala hal-hal positif yang sudah kita buat dan sudah lakukan, pertahankan itu kalau bisa kita tingkatkan, dan hal-hal yang masih berbau negatif dan belum berkembang itu Bapak Ibu mari kita tinggalkan. Sudah saatnya kita maju bersama, kemudian kita kolaborasi sehingga di lembaga kita ini bisa menjadi lembaga yang bisa diharapkan, yaitu lembaga yang menghasilkan peserta didik yang bisa mencapai nilai karakter yang diinginkan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Saya Andreas Korsini Koko, salah satu guru di SD Imbai, merupakan rekan kerja dari Pak Nyoman yang hari ini melakukan sosialisasi budaya positif. Jadi bagi saya secara pribadi kegiatan ini saya merasa sangat penting sekali, dan saya berpikir bahwa ini terus berbagi untuk kedepannya. Berpikir positif adalah kunci kesuksesan. Terima kasih.